Oke, selamat siang. Begitu ya. Sampai sih ngomong, sampai moderator ya. Moderator, bos. Piye gitu loh. Bos, aku nang materine takon opo gitu. Wes, eco. Apa bahas apa sih konteksnya ini? Jadi sampean oke. Gak. Halo pemirsa sih, Mas. Oh, Halo, yes. Shopee Yes, Express. Oke. Halo. Halo teman-teman. Jadi kita di sini lagi bersama dengan saudara kita bernama, kenalkan diri silakan Mas. Kalian ngawur iki. Gak ngono sih. Ono Shopee nih sih, Mas. Oh, kami dari podcast. Ngono kok pas kenal. Oh teman-teman, jadi kita dari Shopee IO ya. Jadi kita di sini akan membahas pengalaman dari teman kita di sini. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Silahkan Mas Gilbert. Oke, terima kasih Mas Yuan. Siap. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya Gilbert Josafat. Oke. Saya bekerja di Shopee ini sudah 3 tahun. Oh iya nggak? 3 tahun setengah. Namanya Cukup lama ya. Mungkin semoga betah-betah terus di Shopee ini. Oke, amin. Dan mempunyai bos yang sangat baik. Oh, istimewa. Keren Mas, bos kita emang keren. Oke. Basic saya dari pertambangan, Mas. Pertama kan? Tapi kok bisa terjun di barista Mas? Gimana ceritanya? Basic berarti kok pertambangan. Tadi dilakukan kan beda. Nanti kayak sejauh Mas. Kok basic? Aku rota kok bisa. Sing ngawur iki, Mas. Kalau tema aneh iki, Mas. Apa iki sing dibahas iki? Oke. Basic saya ini seorang bisa dibilang sedikit musisi, Mas. Wih, keren nih Mas Gilbert. Ya, penelitian saya ini tentang membawa genre underground ini, Mas. Yang sebelumnya di Indonesia ini belum ada genre underground. Genre underground sendiri itu Genre underground itu gimana? dalam kalau dirincikan itu ada 5, Mas. Masuk semua kayak hardcore, punk, heavy metal. Sama kok tadi lali. Jadi mencakup semua itu. Apa lagi Mas? Hardcore, punk, heavy metal, punk, itu. termasuk rock Itu musik-musik underground gitu. Di Indonesia itu gereja-gereja itu hanya membawa musik-musik gospel. Gospel itu musik-musik zaman barok. Zaman barok itu zaman apa itu? Zaman barok itu zaman-zaman orang bermain musiknya dengan tubuh, Mas, akapela. Oh, belum ada alat musik makanya itu ya Mas ya. Dengan Oke. mereka hanya fokus menyembah yang di atas gitu. Tuhan. Oke. Tuhan, konteksnya Di Tuhan. Indonesia kurang seru ya. Kenapa gitu Mas? Coba di Indonesia gerejanya kita menyembah yang di atas memakai secara musik yang underground gitu kan. Tapi kan caranya tetap sama begitu. Musik keras. Jadi menyembah dengan membawakan musik underground itu gitu Mas ya. Dengan lagu-lagu rohani. Rohani. Pakai alat musiknya juga itu Mas. Oke, pakai alat musiknya, Mas. Oh. Ya lengkap banget itu. Jadi penelitian saya tuh ada gereja namanya Gereja Isa Almasih, Mas, di Salatiga. Letaknya di Kopeng kayaknya, Mas. Kopeng sana. Oh, di Kopeng sana yang pegunungan itu ya Mas ya. Ya, Kopeng Lereng sana. Merbabu itu ya. Pendetanya itu namanya Pendeta Yegar. Dia tuh basicnya dari anak jalanan punk, Mas. Oh, itu. Terus gimana itu? Orang kru. Selelean. Oh. Nah, Katanya pernah ke gereja setan Mas. agak shock sih. Yang aku datangi ternyata mereka itu, gue kira ya karena udah bawanya gereja gitu, orang-orangnya paling slow, santai. Tapi cuman pembawaan musiknya aja, liturginya aja yang keras gitu. Ternyata orang-orangnya udah sesat semua. Mereka sebelum beribadah udah mabuk duluan, udah istilahnya putus otaknya semua. Jadi itu gereja itu yang bangun mereka atau gimana Mas? Yang bangun mereka, Yang itu bangun komunitas, mereka. itu udah jadi- komunitas sesat gitu. Jadi komunitas itu udah bangun gereja, mereka juga yang mengelola, tapi mereka juga yang mengatur apa namanya itu
ritual ibadahnya mereka juga, Mas. Tapi melenceng dari melenceng banget dari itu. Tapi yang bikin agak kagetnya juga, ini pendetanya ini punya gelar gitu. Namanya Yeager ini. Ini gelarnya teologi lah dia, teologi S2. Tapi nggak tahu dia bisa membuat ajaran yang sesat seperti itu. Gelar itu dapatnya dari mana itu, Mas? Bisa dapat gelar apa tadi? Gelar teologi. Ya dia yang sekolah loh, Mas. Jadi untuk menjadi pendeta itu harus kuliah. Jadi berarti kan sebelumnya dia udah diajarkan iya. Ilmu agama yang benar kan, Mas? Tapi penerapannya di gereja dia yang dia pimpin itu melenceng. Melenceng banget. Ya. Jadi ya memang dia basicnya anak punk kan, orang jalanan. Tapi nah anak-anak punk ini kawan teman-temannya itu yang diajak sama mereka tuh. Dan mereka aku sampai nggak bisa bayangin mereka tuh bisa membuat gereja loh. Bisa membuat gereja lumayan besar sih buat komunitas mereka itu. Dananya dari nggak tahu. Patungan itu. Patungan, sepertinya patungan sih. Mereka tuh gereja mosingan. Serius mosingan. Terus perjamuannya itu udah aneh itu. Perjamuannya tuh istilahnya kalau di Kristen tuh ada namanya basaro kan. Basaronya tuh mereka tuh melenceng jauh gitu. Kayak bener-bener mengejek Tuhan kita gitu. Tuhanku gitu. Malah ini Mas ya dia lebih apa ya, lebih dari kebalikannya yang seharusnya ya berarti Mas ya. Iya, itu agak seram lah makanya habis itu saya ketemu namanya Pak Kades, namanya Ngatiman. Nah, kan saya kan tinggal di situ Pak Kades ya. Di tempat gereja itu berdiri ya. Nah mereka bener-bener nggak tahu warga sana, itu hanya sekumpulan komunitas anak-anak anak-anak kayak Vespa gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau itu agama mereka gitu. Tapi gerejanya kan bentuk gereja itu Mas? Enggak, ya cuman di dalam tak Mas, bentuknya kayak aula. Aula cuman warga nggak tahu kalau itu dalam itu sebenarnya buat beribadah. Selama ini warganya tahunya apa itu berarti itu Mas? Tahunya cuman ya di situ kumpul mabuk, anak-anak pang gitu. Selama ini berarti nggak ada mereka tuh ternyata berdoa juga di dalam. Secara udah ngawur lah liturginya itu. Itu serem banget itu. Istilahnya tak omong itu memang gereja setan. Iya itu. Karena liturginya ngawur, acaranya sesat. Udah ngawur dan kemana-mana. Tapi sampai sekarang masih itu Mas? Kayaknya kurang tahu kayaknya belum ada ini. Enggak. Soalnya aku sekali sana tak Mas. Habis itu takut aku. Tahun berapa itu Mas? Itu 2023. Kayaknya Mas Gilbert harus ngecek sana lagi deh. Sampai melakukan lagi. Gimana nanti perkembangannya itu kan Mas ya? Mungkin Mas Yuan bisa ikut nanti. Wah, boleh itu Mas, nanti bisa diajak saya. Tahu kan kita masuk Kristen bareng-bareng gitu. Oke, baik. Mari kita tutup. Oke. Sampai sekarang ya Mas. Sampai saat ini. Ritual yang paling menyeramkan apa? Sebenarnya nggak ada ritual menyeramkannya sih Mas, cuman lagunya aja yang mengejek. Nah, itu udah sangat serem sih. Kayaknya lagunya itu kayak aku kok susah bahasa Indonesia ya. Nyari. Ya juga apa? Lagunya itu malah menghina. Nah, Yesus kayak yang menghina itu karena genrenya atau isi dari lagu itu? Isi dari lagu itu. Oh, bahasanya. Ya, bahasanya. Dan nggak tahu ya, aku cuman denger khotbah sekilas dari Yeager itu, Pak Yeager itu. Memang doktrinnya itu hanya ya kadang guyon-guyonnya tentang seks. Berarti sampai pernah berdialog kan, langsung? ikut ibadahnya. Ikut ibadahnya, aku sampai lihat ibadah apa toh? Iki mosingan ibadah dengan lagu ini memang lagu-lagu gospel tapi sing di genre yang memainkan alat musik juga, terus pengikutnya juga mosingan. Mosingan ini kan wah gendeng. Tapi sambil ini nyanyi lagu itu yang menyepelekan tadi. Ya. Kadang apa coba contoh lagunya? Ya kayak khotbahnya Mas Yeager nih. Ada dia ngomong, sebenarnya Yesus itu nggak gondrong gitu. Iya memang benar juga ya. Kita kan nggak tahu Yesus itu, misalnya orang Afrika, dia sebenarnya itu keriting. Kita sebenarnya nggak tahu itu hanya segambar serupa. Terus
Bayangkan aja, aduh kok jadi lupa, aku jadi grogi lah kamera ini. Bahasa Jawa biar lebih slow, Iya, bahasa iya. Jawa bahasa Jawa. Dan enak Jawa ya. Iya, Jadi dia menggambarkan Yesus ini seperti bertanduk. Oke. Oke. Tanduk, terus Yesus ini wong kudu Tuhan dia ngomongnya, wong sakti wae di zamannya itu. Kata Ya karena memang dia kan memang basicnya teologi ya kan, kayak kita baca oh, kitab. iya, Karena teologi. dia ngerti Yesus mukjizat-mukjizat yang dia lakukan kan. berarti Yesus yang dia percaya itu bertanduk. Itu Ya. bertanduk dalam tubuhnya manusia atau tubuhnya hewan. Kan bertanduk kan identik hewan tuh, Mas. Ya, Misal maksudnya kayak sapi atau sing dia ngomong pokoknya Wedhus. ya serupa dengan iki Asmodeus. ya. Ini gila apa namanya? Tuhannya satanik ya itu Ya. ya. Oh. Dia itu kayak Sik lah, kok aku tetulan. Asmodeus, iya. Jadi kayak kambing bertanduk gitu kayak satanik. Pokoknya sesat banget lah, Mas. Tapi wis lupa sih aku itu karena wis suwe kan. Soalnya waktu itu aku ganti judul juga. Dan judulnya yang kasih dosen gitu. Oh itu untuk penelitian untuk Skripsi. keperluan itu. skripsi. Soalnya kan aku pengen nggak mau yang sama kayak mahasiswa-mahasiswa lain, yang, aku harus yang beda. terlalu monoton yang biasa, Ya. yang biasa. Apa cuman ngeliti lagu iki tok. Aku kudu sing beda ngono. Tapi sesusah itu ternyata untuk sampai ke dalam-dalamnya. Lebih kompleks ya ternyata. Kayaknya harus sebulan 2 bulan kayaknya bertemu sama pendeta Yeager itu. Tapi mereka welcome nggak Mas? Welcome, dia welcome. Dengan kita yang berbeda pandangan soal keyakinan, walaupun kita sama-sama beranggapan kalau kita sama-sama Kristen misalnya kayak gitu. Welcome kok, mereka welcome. Habis ibadah makan. Kayaknya apa karena itu ya? Aku lihat ya, kayaknya anak-anak pang itu bisa mengikuti gereja itu karena habis gereja dapat makan, dapat minum. Iya paling ya. Ya bisa dua faktor, bisa karena dapat tadi makan atau bisa memang mereka sealiran itu loh Mas. Iya. Sealiran. Aku malu dilihat orang tahu. Ngapain? Aku kurang tahu. Ngapain orang tahu? Kan nggak kerungu suara nih. Kerungu gitu. Oke, cukup segitu aja dari Bung Yuan. Oke, terima kasih Mas Gilbert atas cerita dari pengalamannya sebelumnya di Gereja Setan Salatiga, Kopeng tempatnya. Saya terima kasih juga untuk Shopee Indonesia udah kasih kesempatan saya duduk di sini ngobrol bareng sama host yang terbaik di Shopee. Terima kasih. Tidak lupa terima kasih juga oleh supporter kita. Wah, baru nandar kabur ya. Lu gak sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cuk, gak sabar iki pasti.